يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh, jamaah ikhwan yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat umur, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmatnya ibadah, nikmatnya persaudaraan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Saking banyaknya nikmat Allah. Dan dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu untuk kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Bapak yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Tahrimul uquq, haramnya durhaka. Jadi al-uquq ini di sini maksudnya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan memutus silaturahim. Baik silaturahim kepada orang tua, kerabat, maupun dengan saudara-saudara sesama mukmin. Di sini Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Di sini tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Tuhanmu. Ya, karena sebelumnya manusia itu belum mengenal Tuhan, lalu diperkenalkan untuk menyembah kepada Tuhan. Ini merupakan ketentuan dan keputusan Allah yang pertama. Tidak boleh
ada ibadah atau menyembah kepada selain Allah. Maka tidak boleh menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lain itu juga tidak boleh. Apalagi tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita tidak berbuat baik kepada kita. Kita pernah mendengar anak terlantar. Pada waktu kecil diabaikan orang tuanya pergi kemana. Sudah besar ketemu. Anak ini harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu sudah keputusan Allah. Jangan sampai anak ini mengatakan, oh dia nggak pernah ngurus saya, ngapain saya berbuat baik. Nggak boleh. Kepada ayah dan ibunya tidak boleh berbuat baik. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Sekiranya salah satu di antara keduanya, orang tua kita itu telah menginjak usia yang sangat tua, kibar itu sudah renta sekali. Karena yang namanya orang tua semakin tua semakin semakin menjengkelkan. Anak kecil juga sering menjengkelkan tapi lucu. Tapi orang semakin tua juga sering menjengkelkan. Tapi kita dituntut untuk bersabar. Bisa jadi salah satu di antara keduanya sudah sangat renta, atau kedua-duanya. Sehingga kadang anak yang nggak sabaran itu repot ngurus orang tuanya, taruh di panti jompo. Padahal Rasulullah SAW mengatakan disinilah surganya Allah. Ketika orang tua yang sudah masa tua kita mandikan, kita hantarkan ke kamar mandi, kemudian kita suapi makanannya. Di sini wujud bakti anak kepada orang tua, disinilah surganya Allah. Seringkali anak itu yang sudah dikatakan sukses, padahal bukan ini anak yang sukses. Secara materi mungkin sukses, dia membayar orang untuk memandikan orang tuanya, menyuapi. Dia tidak mau, karena dia banyak uang. Padahal ini bukan anak yang sukses. Anak yang sukses itu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di masa orang tuanya tua. Kalau mereka sudah menginjak usia tua, jangan katakan sama sekali. Jadi kalau kita jangan sampai menolak perintah orang tua selagi perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. La maksiata li khaliqin la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia maksiat kepada Tuhannya, kepada Allah. Selagi itu perintah dari orang tua dan itu tidak ada kaitannya dengan syariat, laksanakan. Walaupun orang tuanya minta dibelikan bubur, kita kadang ogah, tidak mau. Hanya minta dipijat, kita kadang marah-marah. Disuruh apa, tidak mau. Padahal kita mampu melaksanakannya. Perintah atau apa yang disuruh orang tua itu, disitulah bukti pengabdian kita kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak. Mengatakan saja tidak boleh. Artinya kalau kata-kata itu kalau dalam bahasa Jawa itu moh, tidak mau. Kalau orang Bali biasa bilang au, singnya, itu nggak boleh. Jadi
Selagi kita mampu melakukan, lakukan. Kadang-kadang kan orang tua itu nyuruhnya hal-hal yang tidak masuk akal. Ya karena tua. Maka orang tua itu kadang rewel. Kerewelannya itulah kita bersabar di situ, disitulah surganya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan sungguh rugi orang yang hidup orang tuanya di masa tuanya tetapi dia tidak masuk surga karena orang tuanya. Artinya dia tidak ngopeni orang tuanya, tidak ngurus orang tuanya, mengabaikan orang tuanya. Di situ adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketaatan kepada orang tua itu mutlak. Selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang tua itu ngajak kita untuk keluar dari Islam misalnya karena orang tua kita non muslim. Walaupun orang tua kita non muslim, kita tetap memuliakan orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, yang menyenangkan. Jangan sampai kita menunjukkan kepada orang tua kita muka masam, tidak suka pada orang tua, dan itu terasa di dalam hati orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan di dalam hidup ini kalau kita mengabaikan orang tua kita. Jadi ucapan-ucapan yang baik yang menyenangkan orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu tunjukkan juga dengan perilaku yang baik, yang sopan. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya ketika kita ngurus orang tua misalnya, dia minta tidurkan, bagaimana kita berperilaku yang baik. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Kadang-kadang keberkahan itu tidak pada saat orang tuanya masih hidup. Setelah orang tuanya meninggal, nanti Allah jadikan hidup anaknya ini berkah. Karena apa? Karena dia berbakti kepada kedua orang tua. Dan banyak orang yang hidupnya sebaliknya, setelah orang tuanya meninggal, karena dia mengabaikan orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, hidupnya susah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikatan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada orang tuanya. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 Allah juga berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih." Ini kaitannya dengan mengingkari janji kepada Allah dan memutus hubungan silaturahmi. Dan orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah dia menguatkannya. Misak itu artinya menguatkan dengan sumpah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh. Dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, mutus silaturahmi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah dan bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal. Nanti di akhirat masuk neraka. Orang-orang yang mengingkari janji dengan Allah, memutus silaturahmi. Maksudnya mengingkari janji di sini, dia bersumpah atas nama Allah, tapi setelah dia bersumpah itu justru dia menyalahi sumpahnya. Seperti sumpah jabatan, Pak. Orang berjanji di hadapan Allah dengan Al-Quran. Dia sebagai pejabat akan menjadi orang yang jujur, orang yang adil, orang yang
menjalankan apapun atas ketaatan kepada Allah, tapi ternyata dia korupsi. Tetapi ternyata dia menzolimi rakyat atau menzolimi orang-orang yang menjadi bawahannya, atau dalam lingkup lembaga dia menzolimi orang-orang yang ada di lembaga itu. Dia tidak berbuat adil, padahal dia sudah berjanji dalam ikatan sumpah yang disaksikan oleh orang banyak dan Al-Quran. Maka kemudian Allah mengatakan orang yang semacam ini akan memutus silaturahmi. Ya karena dia lupa dengan sumpahnya, dengan janjinya, dia akan banyak mengabaikan orang-orang dengan adil. Tidak akan berbuat sebagaimana janji dan sumpahnya itu. Sehingga dia memutus silaturahmi. Sibuklah dengan urusannya, sudah jarang ke masjid, jarang berkunjung kepada saudara-saudaranya sama mukmin, dan seringkali berbuat kerusakan di bumi. Maka Allah mengatakan orang-orang inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan bagi mereka seburuk-buruk tempat, su'udar. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita hidup ini adalah untuk pertama mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu artinya beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan karena kepentingan. Yang kedua, mengabdi kepada Allah itu bisa langsung dengan Allah, kaitannya dengan ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah, seperti sholat. Kita sholat ini niatnya langsung karena Allah. Kita puasa langsung karena Allah. Kita berzikir langsung niatnya karena Allah. Tapi ada juga yang kaitannya dengan muamalah. Kita beribadah kepada Allah, tapi kaitannya dengan manusia. Seperti berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang itu berbuat baik kepada orang tua diniati karena Allah, dia pasti akan mendapatkan pahala dan pasti akan istiqomah. Coba kita lihat konsep taat kepada orang tua ini, tidak ada di tempat yang lain, di agama yang lain tidak ada. Banyak di negara-negara yang maju, orang tuanya itu taruh di panti jompo, kadang orang tuanya bahkan dibunuh, dibuang gitu saja. Tapi dalam Islam, karena hubungan dengan manusia itu terkait dengan hubungan kepada Allah, maka dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya dan dia lakukan karena Allah. Karena dia berharap apa? Berharap surga dari Allah. Maka siapapun yang berbuat karena Allah dalam urusan dunia sekalipun, dia pasti akan sukses. Kita datang ke masjid karena Allah. Kita sholat karena Allah. Nanti kalau kita datang ke rumah teman kita silaturahmi, itu pun karena Allah. Itu semuanya berpahala. Kita jualan di pasar karena Allah. Karena kita jualan di pasar karena Allah, kita tidak mungkin menipu. Kita tidak mungkin berbuat curang. Walaupun hubungannya dengan sesama manusia. Kalau orang yang tidak punya konsep ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, dia bisa saja berbuat curang. Bisa saja dia menyalahi timbangan. Dan seenaknya saja. Tapi karena keterkaitan hubungan kita dengan Allah, maka hubungan sesama manusia itu pun menjadi baik. Maka itu yang dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Kita bergaul dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dalam pergaulan itu pun, walaupun pergaulan sama manusia ini hubungan duniawi, tapi tetap kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan berbohong, tidak akan mencela, tidak akan merendahkan orang. Karena apa? Karena kita mengabdi, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan
beberapa hadis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antaranya yang pertama, An Abi Bakrah Nufai ibnul Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ini beliau bersabda di hadapan para sahabat. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Jadi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kabair itu dosa besar. Ini akbarul kabair. Para sahabat mengatakan, kulna bala ya Rasulullah. Kami mau wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, qala al-isyraku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Dan dosa syirik ini dosa yang tidak ada ampunan dari Allah. Syirik besar, syirik akbar. Yang kedua, dosa syirik ini mengekalkan pelakunya di neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik dan tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang ketiga, dosa syirik ini melenyapkan semua kebaikan yang kita lakukan. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu sia-sia karena dosa syirik yang kita lakukan. Maka tauhid ini harus dijaga. Kita senantiasa berbuat dengan tauhid, bahwa kita melakukannya karena Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, karena itu akan masuk dalam kesyirikan. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu yang dimaksud di sini ibu dan bapak. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian si rawi hadis ini menyebutkan bahwa pada waktu itu Rasulullah berbicara dalam keadaan bersandar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Setelah itu Rasulullah SAW bangkit tegak begini. Beliau kemudian mengatakan, wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur itu perkataan dusta, bohong. Itu termasuk dosa besar yang paling besar. Dan sumpah palsu. Wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur itu ucapan yang palsu, maksudnya ucapan yang dusta, berbohong. Ya, tingkat kebohongan itu kan bermacam-macam. Ini maksudnya adalah berbohong yang bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau sumpah palsu sudah jelas. Orang yang bersumpah, dia mengatakan sesuatu padahal dia tidak melihat sesuatu itu, tidak tahu sama sekali. Lalu dia bersumpah atas nama itu, atas nama Allah, kemudian dia membenarkan atau menyalahkan orang. Ini termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Qalu ya Rasulullah wa hal yastumur rajulu walidayh. Jadi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, termasuk dosa besar adalah orang yang mencela orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, masa ada orang yang mencela kedua orang tuanya?
Kata Rasulullah, qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yusubbu ummahu fayasubbu ummah. Betapa kali. Ada orang yang mencela bapak temannya. Jadi mungkin bertengkar atau mungkin hanya main-main, tetapi kemudian dia mencela bapaknya. Nah, yang dicela ini mencela bapaknya, temannya ini. Atau mencela ibunya. Maka kata Rasulullah, dia telah mencela bapaknya. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu termasuk dosa besar. Minal kabair, kata Rasulullah. Apalagi bapaknya mempunyai nama buruk misalnya. Disebut nama buruk bapaknya, dia marah, dia kemudian dia mencela juga temannya ini dengan menyebut nama bapaknya. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya orang itu mencela bapaknya sendiri, mencela ibunya sendiri. Ini yang katakan Rasulullah SAW. Mungkin ada kata-kata buruk dalam Al-Quran juga dilarang. Jangan memberikan email-email buruk. Itu juga berdosa. Tapi yang lebih berat dosanya adalah mencela bapaknya sendiri dengan mencela bapak temannya. Ketika dia sedang yang bertengkar. Walaupun tidak bertengkar sekalipun, kalau itu mencela, maka itu berdosa. Karena yang disebut yastumur rajulu walidayhi. Orang itu mencela kedua orang tuanya. Kita tidak mungkin mencela bapak kita, apalagi kalau bapak kita dicela, kita melakukan pembelaan, balik mencela. Maka kita jangan mencela. Bapak kita dicela, kita diam. Kita membalas, berarti itu sama-sama berdosa. Tapi kalau itu tidak dibalas, maka di akhirat nanti dosanya dia akan diberikan kepada dosanya kita akan diberikan kepada dia, atau pahalanya akan diberikan kepada kita. Karena di akhirat itu nanti ada pengadilan yang disebut dengan kisos. Jadi ada hisab, ada mizan, ada kisos. Kalau hisab itu perhitungan amal kita, mizan itu beratnya timbangan amal kita. Kalau kisos ini pengadilan antara sesama manusia. Yang telah menzolimi saudaranya, maka dia akan mendapatkan pengadilan, dan itu berat sekali nanti di akhirat. Maka sebelum terjadi di akhirat nanti, selesaikan di dunia ini. Kalau di dunia ini belum selesai, di akhirat nanti akan menghadapi pengadilan Allah yang sungguh sangat berat. Kisos ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang singkat sekali, tapi sebenarnya maknanya dalam. Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Muhammad Jubair ibnu Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Dijelaskan di dalam hadis, qati'ur rahim, yang memutus silaturahmi. Tidak akan masuk surga. Ini dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Artinya hubungan sesama manusia ini harus dijaga. Karena silaturahmi itu hanya ada pada kita. Ketaatan kepada orang tua ini hanya ada pada manusia. Pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan tidak ada. Ini merupakan berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjaga persaudaraan ini, menjaga silaturahim ini. Kalau binatang punya anak, anaknya dijaga. Tapi kalau sudah besar sedikit dilepas. Bahkan jadi musuh. Binatang apa saja. Allah tidak memerintahkan binatang itu untuk silaturahmi. Kambing misalnya dilahirkan dulu sini, silaturahmi kepada induknya, itu nggak ada. Sudah putus. Bahkan anaknya sendiri nanti bisa menggauli ibunya.
nggak ada masalah. Tapi kalau manusia, ibunya melahirkan, merawat, begitu juga bapaknya, sampai bapaknya tua pun anak ini harus berbakti kepada orang tua. Begitu juga di dalam melakukan hubungan persaudaraan, harus terus dilakukan perbaikan. Dalam bahasa Al-Quran itu dilakukan perbaikan. Karena ujian persaudaraan itu berat sekali. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kok berikutnya kok perbaikilah? Karena memang persaudaraan itu pasti ada ujian. Makanya jangan sampai permusuhan itu dibawa sampai mati. Berat nanti di akhirat. Ikhlaskan ketika di dunia ini, maka kita nanti sama-sama akan berjejer di pintu surga. Bahkan karena persaudaraan ini, orang satu masuk surga, yang satunya masuk neraka. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana sahabatku dulu yang aku ajak ngaji, aku ajak membangun masjid, gotong royong, mana sahabatku ini? Lalu tanya kepada malaikat, ternyata dia di neraka. Apakah dia masuk neraka karena menyekutukanku? Tidak. Allah katakan, angkat dia ke surga, dia ditunggu oleh temannya di surga. Ini persaudaraan. Sampai dalam surat Az-Zukhruf itu Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman baik, berkasih sayang pada hari ini, maksudnya di akhirat, pada hari ini, satu dengan yang lainnya menjadi musuh. Anak dan bapak jadi musuh. Suami dengan istri jadi musuh. Apalagi teman dengan teman jadi musuh. Nanti di akhirat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Takwa inilah yang akan mempertemukan kita di surga. Banyak orang yang masuk surga karena takwa. Takwa apa? Takwa hubungan dengan semua manusia. Kalau hubungan dengan Allah, sholat, puasa, Allah itu maha pengampun. Ada orang yang tidak sholat misalnya, tapi dia muslim. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, diampuni. Karena Allah maha pengampun. Tapi kalau ada orang yang menzolimi temannya, belum selesai di dunia ini, harus diselesaikan di akhirat. Diselesaikan di akhirat itu, diambil dosa orang yang dizolimi, ditumpahkan kepadanya. Atau pahala orang yang diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi. Bagaimana bentuk pengadilan Allah, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya selesaikan di dunia ini, perbaiki persaudaraan. Kadang-kadang kita merasa benar, belum tentu benar di sisi Allah. Pengadilan Allah nanti yang menentukan. Ada yang kukuh dalam hatinya, saya yang benar, saya yang benar. Dia yang zolim, belum tentu. Tapi kalau kita legowo hati ini, terima, lapang dada, ikhlas. Ikhlas itu kan bukan hanya beramal, tapi ikhlas juga apabila ada masalah kita ikhlaskan. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah di dunia ini dengan lapang dada. Karena kita bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi artinya kalau kita memperbaiki persaudaraan itu dengan ini, dengan hati. Takwa itu di sini kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali. Jadi kalau hatinya masih dongkol, masih benci, masih marah, ya susah. Sehingga masalah-masalah itu tidak terselesaikan. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat. Jadi dengan persaudaraan itu Allah akan menurunkan rahmat. Ya berat kita mendapatkan rahmat Allah kalau persaudaraan ini tidak bisa dijaga dengan baik. Membangun persaudaraan itu mudah sekali. Ketika orang membangun masjid, membangun majelis taklim, ketika orang merintis, semuanya dikorbankan. Hartanya dikorbankan, pikirannya dikorbankan, tenaganya dikorbankan. Untuk apa?
untuk mencari ridha Allah, sama-sama gotong royong. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan setelah besar bertengkar sendiri dengan saudara, rebutan. Itu yang banyak terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, mari kita dengan takwa, dengan hati yang lapang, kita mohon kepada Allah agar masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kita diselesaikan di dunia ini. Apalagi kita punya momen Idul Fitri, kita saling bersilaturahmi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak berat nanti kita di akhirat. Di dunia ini cuma sebentar, mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun, tapi di akhirat itu pertanggungjawabannya sangat lama dan panjang. Saya kira ini Pak Ustadz Samsul.